Immanuel, seorang pemuda Katolik yang baru mualaf, bisa membawa ibu dan kedua adiknya menjadi muslimah. Silakan disimak kisah spiritualnya. Nama lengkap pas beragama Kristen itu Immanuel Tegar Wibowo. Saya masih SMP kelas 2. Di situ bertepatan sama bulan Ramadan ya. Dan jadi ceritanya itu saya ini kan lingkungannya ini terlalu akrab lah sama orang-orang muslim, dari tetangga, teman biasa main kan. Nah, jadi ada di ketika malam gitu lagi kumpul sama teman-teman pas lagi sholat tarawih itu. Jadi kita biasa kalau mau nongkrong-nongkrong itu kan kayak main gitu lah sama temen, kumpul-kumpul lah di satu pos gitu. Nah, karena saya ini dulu kan Katolik ya kan, jadi nggak mungkin sholat. Saya berdua sama teman saya ada. Jadi pas berdua itu ya kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, yang lain sholat. Jadi kan sholat itu biasa setengah 9, jam 8 baru selesai. Kita nunggu aja tuh dari jam 7 kan, nunggu mereka pulang sholat. Jadi kayak ya namanya penasaran gitu kan, cari-cari tahu lah. Tiba-tiba saya awalnya tuh nanya-nanya sama teman Islam tuh kayak gimana sih ya gitu kan. Akhirnya dia ceritalah. Gimana gitu? Pas ceritanya itu saya nanya, namanya sholat apa, kan dulu saya nggak tahu namanya gitu, sholat apa. Namanya taraweh gitu. Jadi saya pernah, jadi di rumah itu kan selalu ada ngaji-ngaji mingguan gitu yang ibu-ibu gitu di RT rumah. Suka kayak dibagi-bagi makanan gitu. Jadi kayak sama Islam tuh lumrah lah, nggak terlalu kayak nggak suka atau apa gitu. Saya langsung spontan tiba-tiba bilang, saya mau masuk Islam lah gitu ke teman saya kan. Pas udah spontan gitu langsung. Teman saya sebenarnya awalnya kayak bingung juga karena mereka tuh udah deket sama mama saya gitu. Jadi tau lah mama saya kayak gimana, galak gitu. Iya. Nah, berpikir langsung kayak gitu. Terus kata teman saya, ya udah tapi kalau mau masuk Islam jangan sampai enggak gitu, kalau udah niat, kata dia gitu. Tapi saya takut nih bilangnya kan. Wah, pas takut begitu, cobalah bilang. Teman saya ada yang ngusulin, udah di WA aja gitu, karena mama kan kerja. Dulu mama tuh kerja, berangkat gelap, berangkat subuh nih, pulang tuh gelap lagi. Jadi ketemunya cuma ya malam doang pulang kerja. Karena kalau mau pulang kerja pasti capek, pikiran lagi ini kan. Jadi udahlah, akhirnya di WA kan. Pas sudah di WA begini, mah Tegar mau masuk Islam. Wah, awalnya di-read doang. Oh, takut nih pasti marah nih. Pas sudah kayak gitu, ya udah, saya ngomong lah sama teman saya, nginep lah di rumah kamu gitu kan. Kata dia, oh ini pasti dimarahin, ini diomelin. Nah, dan kebetulan di situ ternyata nggak dimarahin. Malah besoknya ditanya kan. Kebetulan besoknya tuh hari Sabtu, jadi mama libur Sabtu Minggu. Mana kok nggak pulang? Akhirnya pas udah gini, udah pulang lah. Ya udah aku pulang kan. Pas pulang, dia nggak dimarahin. Terus disuruh mandi dulu awalnya, mandi, makan. Gitu. Pas ya mandi makan udah rapi nih, udah bebenah. Terus diajak ngobrol gini kan. Kenapa mau masuk Islam? Kan saya dulu bukan nakal sih ya, cuma kayak bandel sedikit aja gitu kan. Jadi mama kan sampai makanya kok anak ini kok ngapain sih masih SMP minta gini. Ya mau karena kan teman-teman Tegar pada Islam ya kan, alasannya yang anak kecil lah, yang ada di pikiran anak kecil. Teman-teman Tegar Islam, terus pengen sholat, penasaran gitu biar bisa taraweh bareng atau sholat bareng. Nah, kebetulan alhamdulillah teman Tegar itu di sana ya rajin-rajin lah ibadahnya. Jadi kayak karena rumah deket, ini masjid, rumah itu di sana. Jadi setiap azan kumpulnya di pos gitu. Jadi nggak bisa sholat. Jadi kan kita kayak ya kok nggak sholat gitu kan. Ya kayak terasingi gitu. Jadi ya udah cerita lah mau, pokoknya cerita ya yang ada di pikiran Tegar waktu itu kan. So saling beberapa itu, nggak beberapa hari, bahkan hari Sabtunya itu pokoknya siang disuruh jangan tidur siang. Pas udah gitu bingung kan ya udah nggak tidur tuh nunggu pikiran pasti udah boleh kan, kita tahu lah ibu kita sendiri kalau ngebolehin kita atau enggak. Disuruh siap-siap, disuruh pokoknya pakai lengan panjang, pokoknya pakai celana panjang rapi-rapi gitu. Terus dia ngajak ke kuburan gitu kan. Belilah, kebetulan ada tukang kembang sama tukang air kembang yang segini-segini tuh. Pas beli gitu turun lah, namanya makam-makam tahun-tahun dulu kan lama, jadinya harus turun-turun ke bawah gitu. Pas udah turun-turun ke bawah, awalnya ini mama nggak cerita mau ke makam siapa kan. Disuruh bersihin dulu, itu rumputnya panjang-panjang banget. Ya makam-makam tahun 2003, udah berapa tahun kan. Disuruh bersihin, pas udah bersihin itu masih nggak ngeh tuh, masih nyabut-nyabutin rumput. Kayak jadi jadi di bawah itu ada kayak kampung gitu kan, minta air gitu pakai selang, bersihin karena kan keramik gitu ya, bersihin.
Itu masih nggak ngeh. Terus saya begini, tiba-tiba mama nangis gitu kan, Oh gitu. kayak ini kenapa gitu kan, bingung juga. Akhirnya baru sadar lah, kok namanya kayak saya tapi tulisannya ancur-ancur gitu kan. Pas namanya kayak saya, terus langsung ya mama bilang ini papa, dia bilang gitu kan. Oh gimana nggak sedih gitu kan, kaget kan, tahu. Pas udah gitu momennya kayak pas gitu, pas sama Tegar pengen masuk Islam, sama Tegar tahu gitu kalau ternyata oh gitu ceritanya. Pas dia bilang ini papa, jadi mama tuh ya pokoknya jujur lah di situ. Dia bilang papa tuh udah meninggal gitu. Sebenarnya kan dulu kan selama papa tuh ternyata meninggal dari saya 8 bulan di kandungan. Oh, berarti Mas Tegar nggak tahu kalau papa Bener-bener nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi mama bilang kerja papa tuh kerja gitu. Sampai saya umur 7 tahun gitu. Masya Allah. Setelah itu dia cerita, nih papa, pokoknya dia bilang papa tuh udah meninggal dari kamu kecil gini-gini. Jadi ternyata waktu itu saya umurnya masih 15. Saya dulu kan tinggal sama nenek ya kan, pas mama jadi janda tuh 7 tahun itu. Jadi ternyata nenek nih, kan nenek udah meninggal, kalau mau ngasih tahu papanya Tegar udah meninggal ini kalau dia udah umur 17. Jadi itu pesan nenek ke mama. Masya Allah. Cuma sama nenek juga bohong-bohong sama saya, bilang papa kerja gitu. Dulu bilangnya tuh dia mah banyak duit, kerjanya di luar gitu, katanya jauh. Ya udah, habis itu dia cerita pokoknya udah selesai, dia bilang papa meninggal gini-gini baru. Nah kan saya nanya kenapa mama nggak kasih tahu. Saya di situ mikir mau nangis juga gimana. Saya sempet nangis apa nggak, lupa deh. Ya sedih lah. Cuma kayak mikir ya mau gimana lagi. Nah, terus ya kan saya pokoknya pas saya lagi naburin bunga begitu, saya baca namanya share keramiknya itu saya susun kan. Kan ada kayak mencar-mencar dikit, saya susun. Pas saya lihat agamanya ini Islam. Pas saya bilang gini kok, lah bingung juga, mama Kristen tapi terus saya gimana, ada saya gitu kan. Nah terus mama ya akhirnya kita sambil jalan pulang gitu kan, udah selesai di situ pokoknya ya udahlah sedih-sedihnya di situ kan, udah cerita gini. Pas udah di jalan pulang baru saya penasaran, kok papa bisa Islam tapi aku Kristen gitu. Pas selesai dari makam itu kita pulang, ditanyain lagi sekali lagi sama mama, udah yakin belum? Langsung lah. Kebetulan di dekat rumah itu ada guru ngaji yang biasa anak-anak sekitar. Langsung. Pokoknya saya minta hari Jumat minta masuk Islam. Besoknya dikasih tahu kalau papa begitu. Malam itu langsung syahadat saya. Masya Allah. Iya. Jadi pas udah syahadat itu, awalnya ternyata pas udah syahadat itu bukan nggak sah sih, maksudnya kayak karena kan kita butuh surat, butuh legalitas lah. Iya, butuh ya identitas lah kalau emang kita mualaf gitu kan. Jadi ternyata dan namanya guru ngaji ini guru-guru ngaji biasa aja kayak yang buka di rumah ngaji anak-anak gitu kan. Terus dari itu akhirnya dia ngerekomendasiin suruh ke KUA. Akhirnya buat sebenarnya bukan syahadat lagi sih. Ya tetap syahadat di sana karena kan pasti orang itu kan butuh gitu kan. Akhirnya syahadat, dari situ barulah di situ turun lah sertifikat mualafnya kan. Masya Allah. Nah, habis di situ udah. Jadi waktu saya masuk Islam itu ngaji, selesai saya syahadat dari situ, besoknya saya langsung belajar sholat. Itu saya seminggu belajar sholat sama guru ngaji yang ini, itu saya buka selesai lah buat semua ngafal doa-doa sholat. Masya Allah, 1 minggu? Iya, karena semangat kan, di support sama temen juga. Jadi misalnya saya kan di grup-grup WA gitu, pengen belajar sholat nih, ya udah yuk. Jadi temen tuh nganterin belajar. Jadi saya punya guru, ibaratkan guru pertama kali saya lah gitu. Dia ngajarin saya, jadi teman-teman saya pun ikut kayak bantu ngajarin. Selesai dari belajar, kan belajar itu dari habis Isya sampai jam 9 malam atau setengah 10. Saya dikasih buku, disuruh hafalin sendiri. Jadi kita kalau, saya dulu tuh suka main game online ya, suka kumpul sampai pagi-pagi gitu kan. Nah sembari belajar gitu. Jadi ada teman saya yang biasa kayak nuntun kayak buat, saya udah hafal nih, nanti saya suka store ke dia gitu. Hafal itu jadi berkata, semenjak saya masuk Islam nongkrongnya bermanfaat lah gitu. Masya Allah. Terus itu cerita udah suka ngafal gitu. Pokoknya saya bahkan saya bilang saya seminggu pasti bisa, orang cuma segini. Mikirnya kan orang lama nih nggak mungkin. Terus saya pun latihnya cari-cari sendiri kan di Google. Jadi nggak mungkin kan saya nggak bisa baca Arab gitu kan. Jadi saya tulis latihnya. Nah sempet di sini tuh kayak lama-lama jenuh, bosen. Wajar itu. Iya kan? Gimana tuh? Ceritanya itu pas udah jenuh itu kayak support dari teman juga kurang. Itu pertama. Karena kan pasti kalau kita semangat itu kan karena ada sesuatu yang bikin kita semangat. Kalau kita kayak cuma diem gitu kayak nggak ada yang bikin sesuatu yang menarik kan, jadi pasti jenuh, bosen.
situlah mulai ninggalin sholat. Ya Allah. Dari situlah dulu saya tuh ngaji, pokoknya ngaji bukan rajin nih, bakal gimana ya, semangat. Dari situ pas udah berjalan kayak gitu kena tegur lah. Ditegurnya itu bukan sama orang-orang sekitar, sama mama saya langsung. Sampai mama saya bilang, mama udah kasih kepercayaan sama kamu, mama udah ikhlasin kamu biar masuk Islam gini-gini. Tapi kamu gini, saya sadar di situ kan. Kata dia, saya kan itu kan kayak masuk Islam baru tahu sholat, baru mau ngaji. Saya nggak tahu kalau saya ngelakuin ini tuh konsekuensinya apa. Iya, saya nggak tahu. Akhirnya baru diceritain ada surga dan neraka. Karena di Kristen itu saya nggak pernah belajar neraka. Oh gitu. Karena adanya surga doang. Namanya itu kalau Kristen itu sekolah minggu ya. Kita tuh nggak ada pembahasan tentang neraka. Adanya tuh selalu ya kenikmatan terus lah. Kayak kalau kita ada kayak ibarat kata kayak ajaran-ajaran Kristen itu yang kita lakuin ini berbuah pahala gitu. Gitu mulai. Iya. Jadi selalu ditentangin surga. Jadi kan terbiasa nggak takut sama dosa gitu kan. Jadi apa ini dosa juga. Ternyata guru ngaji saya ini udah ngomong dari belakang nggak lewat saya. Jadi saya nggak tahu ngobrol sama mama. Gimana kalau di pesantren aja anak ini gitu. Masya Allah, pesantren. Iya, habis itu. Jadi ini posisinya saya belum tahu, dia udah diskusi gitu kan sama mama. Jadi dia tuh nawarin banyak banget pesantren. Dari pesantren yang bisa dibilang mewah, standar ya kan. Tapi saya berpikir gitu. Karena kebetulan saya dapat penawaran, jadi saya bilang sama ibu itu, nggak apa-apa lah Bu, terserah ibu di mana yang terbaik buat saya gitu kan. Daerah dicari, akhirnya saya dapatlah mondok kan, ada di Anaba sini. Pesantren Anaba ini. Iya. Masya Allah. Pas udah itu ya udah pas sering begitu. Nah, terus saya ini disuruh dia bilang, dia tuh nitip pesan, pokoknya selama kamu di sini belajar aja serius. Kamu nggak pernah usah mikirin pendidikan kamu, yang penting belajar serius. Dia pesan saya sih. Nah, di keluarga juga kan main. Paling itu pulang biasa cuma 3 minggu lah, 3 minggu 2 minggu lah. Nah, habis itu pulang. Ya sambil di situ juga suka-suka cerita lah sama mama. Di pesantren tuh aku gini-gini loh mas, seru kan. Sampai mama kadang langsung, berarti kamu seneng ya di sana, ya udah jangan nakal di sana, apalagi di tempat orang, jangan malu-maluin kata dia. Apalagi sampai bikin masalah. Yang malu bukan kamu, mama juga malu gitu kata dia. Masya Allah. Sembari sharing-sharing tentang Islam gitu kan. Langsung. Tapi kalau sama orang tua langsung bilangnya nggak kayak yang Islam tuh begini mah, Islam tuh begini. Enggak, saya langsung bilang gini langsung, mah Islam tuh bener mah gitu. Langsung saya bilang gitu. Masya Allah. Iya, Kristen salah mah, aksalnya belajar di sana tuh begini. Pokoknya gitu. Langsung kata mama tuh setuju. Udah Gar, Tuhan mah sama aja kata dia gitu. Oh gitu, mama sempat bilang gitu. Mama sempat bilang gitu. Dan kebetulan mama ini bukan Kristen yang kayak yang Kristen banget gitu ya, biasa-biasa aja. Ya. Iya. Kristen status. Iya. Langsung gitu kan. Langsung dia bilang, udahlah yang penting mah kita tuh bisa hidup, cari uang buat makan. Mama tuh kerja buat kalian gitu. Jadi kayak mama tuh kalau sama agama ya biasa aja gitu kan. Semua agama tuh sama aja lah gitu kata dia. Sama seperti mama bilang, nanti juga mama masuk surga kata dia gitu. Tegar baliklah ke pesantren lagi. Pas udah balik pesantren lagi, tahun kedua nih pulang. Pas tahun kedua pulang, saya cerita yang sama Bu Dokter aja dulu ya. Baik. Ternyata dia nawarin saya lagi kan, nanti Tegar selesai dari sini mau kemana, tinggal bilang aja, soal semuanya biar ibu yang ngatur. Masya Allah. Dari perkataan itu jadi ya saya mau kuliah kemanapun bisa diurus sama dia berkata gitu kan. Saya pikir, saya di sini harus matang-matang. Saya niatnya berpikirannya itu malah udahlah saya nggak mau urusan agama gitu kan. Saya pengen umum aja gitu. Pas saya umum saya tuh pengennya ngambil kuliah-kuliah buat di bagian teknologi lah berkata informasi gitulah. Pas udah gitu saya kan ditanya dia mau kuliah ngambil apa emang, saya nggak jawab dong karena kan nggak enak apalagi ya. Yang dikasih ya. Iya dikasih, masa saya minta segini. Terus kepikiran gini akhirnya saya ngomong langsung, ya udah Bu saya mau jadi ngambil jurusan agama aja. Masya Allah. Saya bilang gitu. Ternyata kan dia bilang awalnya mau ngambil jurusan apa aja ibu dukung, ada dia bilang. Tapi setelah saya bilang saya mau ngambil jurusan agama aja kalau bisa gitu kan, biar jadi ya pokoknya pengen jadi orang yang ada ilmunya ya gitu ya. Terus dia bilang alhamdulillah, dia bilang dia senang ternyata. Oh dalam artian berarti sebenarnya tuh dia pengen saya jurusan agama, cuma kayak nggak memaksakan, orang kan punya keputusan masing-masing gitu. Ya udah langsung ada saya bilang saya mau jurusan agama gini. Dan kebetulan nanti setelah saya mondok selesai di sini kan saya kelas 3 sekarang.
Dia selesai dari sini, alhamdulillah dia langsung bakal mondokin saya lagi. Masya Allah. Nanti kalau seandainya Tegar masih mau dan masih sanggup untuk belajar lagi, ibu bakal jamin sampai S2 dia bilang. Masya Allah. Saya dipikir, alhamdulillah masih ada orang baik gitu kan mau nolong saya. Nah terus, tapi saya berpikir di situ, itu saya pulang dulu ke rumah, Oke. hanya sama mama gitu kan. Ma, Tegar mau kuliah apa gini ya. Terus mama tuh nggak mau kalau Tegar jadi urusan umum kan, dia bilang. Pokoknya harus jadi, mama tuh pengennya bilang, pokoknya Tegar harus jadi ustadz gitu, dia bilang. Ya udah, Tegar udahlah pulang lagi ke pondok. Terus pulang ke pondok gini-gini. Kan jadi selama Tegar di rumah itu banyak tentang cerita-cerita tentang Islam loh. Kayak tadi Tegar bilang soal kayak kan orang kan pasti ngejelasin Islam itu kayak mah Islam tuh gini, Islam tuh gini. Tapi kalau saya sama mama saya karena udah deket ya, jadi udah tau lah mama nggak bakal marah juga. Kalau marah juga kita bisa dengerin marahnya dia kayak gimana. So, mah Islam tuh bener mah itu salah, aku bilang gitu. Udah mau masuk Islam aja. Terus mama malah bilang, udahlah semua agama sama, yang penting tuh mama cari uang buat kalian makan, dia bilang. Terus mama suka nanya, emang Islam kayak gimana? Dia adiknya mama itu kan, dia baru lulus SMA, saya ya tinggal satu rumah lah sama saya. Terus saya suka ajak dia, ayo masuk Islam gitu kan. Itu mah agamanya salah, saya bilang langsung begitu, saya bilangnya langsung kayak ya udahlah kalau dijelasin juga kayak kelamaan gitu kan, mending langsung dia biar masuk Islam dulu nanti baru belajar, saya mikirnya dulu gitu kan. Daripada kalau dijelasin juga pasti kan nggak bakal percaya, mereka kan nggak percaya Islam ibaratnya gitu kan. Terus udah terus respon dia responnya bagus, iya lihat aja nanti, dia bilang gitu. Belum dapat kabar sih sampai sekarang mau atau enggak. Dan kalau sama mama itu kayak suka cerita-cerita. Mama tuh kalau mama ayo masuk Islam. Dan kebetulan pulang yang itu mama tuh mau, bukan mau langsung ya udah mau masuk Islam, enggak, maunya itu kayak mau tapi dia punya keluhan kalau dia masuk Islam tuh kayak begini. Jadi mama mau masuk Islam. Tapi pertama mama itu pernah kecelakaan waktu di Bogor. Jadi kaki mama ini nggak bisa nekuk kan, karena tempurungnya ini hancur kan, pecah. Jadi ya terus kakinya lurus. Jadi pertama ya karena kan mama nggak tahu ya kalau sholat itu kalau misalnya emang ada keterbatasan bisa kayak gimana pun, mau dia duduk mau dia apa kali gitu. Mama belum tahu langsung. Mama pertama dari kerjaan. Mama kan itu kan resepsionis ya. Jadi resepsionis ada di Jakarta. Dia bilang kerjaan ini nggak bisa pakai kerudung pertama. Yang kedua nggak ada waktu buat sholat. Yang ketiga mama males sholat. Dia begitu ngomongnya. Mama males sholat kata dia. Lagi harus sujud bangun kata dia begitu kan. Di situ nggak lama, mama setelah saya suka share video gitu kan, orang-orang ngaji itu pokoknya saya share terus padahal mama kan. Tapi alhamdulillahnya itu ditontonin sama mama terus. Masya Allah. Tapi nanti kan saya kasih 3 video. Saya sengaja mancing mama bilang, bagusan mana mah suaranya? Dia bilang bagus ini nih merdu katanya gitu kan. Nah, terus udah sering saya kasih video kayak gitu. Sering berapa? Saya lupa buat kan mama masuk Islam itu 1 bulan, pokoknya dari bulan Januari itu sampai bulan berapa? Ya kita video call biasa aja kan kalau misalnya itu. Terus tiba-tiba di hari Kamis mama bilang, Gar besok mama mau masuk Islam. Langsung saya awalnya nanya kan, kok mau masuk Islam gitu, kenapa? Langsung saya awalnya bingung dulu kan, nggak mau langsung seneng, kenapa dulu kan mau masuk Islam. Terus mama cerita, ya nggak apa-apa mama sekarang udah mau menerima Islam kata dia gitu. Tapi benar-benar mama nanti nggak sholat, saya pura-pura begitu kan kayak bilang, katanya malah sholat dulu mau masuk Islam malah sholat. Iya enggak lah kata dia, pasti sholat kata Masya Allah. Habis itu ya udah, akhirnya besok saya pikir kan dia bilang bukan besok, nanti mama mau syahadat, mama udah bisa nerima Islam, dia bilang. Saya bangun tidur besok pagi, tiba-tiba saya lihat ada video yang pertama dikirim video adik saya syahadat. Masya Allah. Iya. Di situ 2 adik kecil saya sedih nampak ngeliat anak kecil gitu kan syahadat gitu. Langsung terus mama kirim lagi video ketiga pas mama syahadat. Di situ saya senang, akhirnya saya izin pulang lah sama ustadz di pesantren kan buat ketemu mama sama adik-adik. Pas udah pulang gitu ya seneng lah kumpul-kumpul kan sama mereka. Akhirnya bisa gitu kan. Karena di pikiran Tegar itu ya nanti nggak bisa di surga bareng gitu kan. Karena kan mama kan sedih aja gitu tiap malam. Mungkin karena ya buat orang-orang juga sih kalau yang pengen, kita ada yang udah mualaf nih buat teman-teman yang lain gitu kan. Berdoa terus deh, insya Allah pasti bisa. Assalamualaikum ya Gar gitu kan.
kayak sedih aja gitu cuma ngomong kayak gitu kan. Islam sama agama saya dulu Kristen itu agamanya ibadahnya cuma, saya kan Katolik ya. Jadi kalau di Islam itu dosa sholat ini salah satu dosa termasuk dosa paling besar kan. Kalau ditinggalin. Iya kalau ditinggalin. Nah kalau di Kristen ini, di Katolik ini saya tuh nggak pernah belajar kayak yang nggak gereja tuh nggak masuk. Kalau kita nggak gereja tuh ya nggak masuk neraka. Ya pokoknya kayak ya udah gereja aja. Kita juga di sana ngapain sih? Dengerin, kita datang, ya datang cari tempat duduk, dengerin khotbah, Bayar kolekte. iya bayar kolekte, habis itu nyanyi cabut. Kayak nggak ada kesan-kesannya gitu, kita juga nggak dapat mana sih yang nggak boleh, mana sih itu kan. Nggak dapat feel ya. Iya. Nah kalau di Islam ini kan, apalagi di pesantren kan, belajar gitu. Setiap selesai sholat kayak kita mau nanya juga enak kan, banyak-banyak. Bisa mau sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing kayak tentang ini tuh apa sih, ini tuh apa sih maksudnya, kayak kita kan nggak paham, jadi belajar bareng-bareng itu kayak lebih asik gitu kan, lebih senang, lebih jadi buat semangat lah buat kita. Kalau kita kayak cuma di rumah belajar agama sendiri, karena belajar nggak ada guru itu susah. Iya betul. Apalagi cuma punya satu, bukan dibilang cuma satu guru ya, satu guru pun bisa kita hebat, tergantung gurunya berkualitas atau enggak kan. Tapi lebih baik itu kan kita banyak guru, jadi kita banyak tahu gitu. Referensi. Iya kan. Kalau misalnya kita cuma di rumah belajar cuma satu guru itu belum menjamin kita menjadi orang-orang berilmu gitu kan.